Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Sebuah amalan, betul atau tidak, yang paham adalah ulama. Tapi yang memutuskan ikhlas atau tidak, Allah yang tahu. Diketahui nanti di hari kiamat. Maka ikhlas sangat lambat sekali masuk ke dalam hati, dan ikhlas sangat cepat keluar dari dalam hati. Seperti seorang yang masuk ke dalam majelisnya sudah penuh, dialah orang yang terakhir masuk. Maka setelah majelis itu ditutup, apa yang pertama kali paling cepat keluar? Siapa yang paling cepat keluar? Maka demikian juga ikhlas. Ikhlas itu masuknya lambat sekali, terakhir. Nah, kemudian cepat keluar dari hati. Nah, ketika selesai satu pekerjaan, satu amal, maka ikhlas itu pula yang cepat keluar dari dalam hati. Maka kita harus mencek niat kita. Beramal untuk apa? Beramal untuk siapa? Beramal untuk beramal, minta ganjaran daripada makhluk. Di hari kiamat akan diumumkan siapa yang dia meminta kepada makhluk, nanti disuruh dia datang kepada makhluk. Orang yang ikhlas itu digambarkan seperti lampu dari hidayah. Rasulullah SAW ceritakan tentang satu kaum yang dahulu ada 3 orang dalam perjalanan. Tiba-tiba kemalaman masuk gua. Nah, kemudian mereka akhirnya tidak bisa keluar karena terhalang oleh batu yang menutupi pintu gua. Akhirnya mereka beramal dengan wasilah daripada amal-amal mereka, beramal dengan wasilah amal-amal mereka yang disertai dengan keikhlasan. Nah, inilah yang membuat mereka bisa keluar daripada batu itu. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada yang niat untuk memperbaiki diri, yang kedua ada keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah karena waktu luang, dan yang ketiga adalah untuk tujuan dunia. Maka orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala karena sekedar mengisi waktu luang atau karena tujuan dunia, maka akan dilemparkan daripada kerja dakwah ini. Orang-orang yang dia buat kerja untuk mencari dunia, dia akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bangkai ikan di laut. Dia akan sendirinya terlempar ke pasir. Orang-orang yang ada niat dunia di hatinya di dalam kerja dakwah, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan dia. Tanda-tanda ikhlas adalah apabila ada panggilan dakwah, maka segera pergi, tidak menanti, tidak dinanti, tidak diundur-undur. Waktu 2,5 jam, sudah waktunya dia akan berangkat. Waktu 3 hari, dia katakan ini nisab saya, ini muamalah saya dengan Allah. Demikian juga 40 hari bekerja untuk Allah. Datang nisab, segera berangkat. Jadi keikhlasan ini luar biasa. Cerita Khalid bin Walid, diturunkan pangkatnya oleh Sayyidina Umar. Khalid bin Walid terus bekerja. Maka ketika ditanya, dia menjawab, saya bekerja bukan atas nama Umar. Saya bekerja bukan untuk menuruti hawa nafsu, tapi saya bekerja untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ini ujian keikhlasan ini akan datang. Seandainya jadi jumidar, duduk di dalam musyawarah, tidak diambil usul, diacuhkan, akhirnya tidak duduk lagi di dalam musyawarah markas. Dia katakan nggak ada orang yang menyapa saya, tidak ada orang yang minta pendapat kepada saya dan sebagainya. Nah, maka
orang yang ikhlas, dia akan istiqomah. Istiqomah tidak terkesan. Apakah dia akan dimintai pendapat, atau kemudian usulannya tidak diterima, tidak ada orang yang menyapa, dia terus saja jalan, sebab ini adalah kerja saya. Dakwah ini kerja saya. Apapun yang terjadi, ini adalah kerja saya. Kerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu keluarga tidak ada yang nusroh, tetap saja kita istiqomah. Waktu kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 hari 4 bulan, ternyata di keluarga kita tidak ada yang nusroh. Nah, kita tetap istiqomah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kita harus banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ikhlas di dalam dakwah. Nah, kita lihat bagaimana dalam peristiwa perang Tabuk, 50 hari diboikot, sampai tidak boleh ada orang yang bicara dengan sahabat ini. Tapi sahabat ini tetap istiqomah. Bahkan datang surat dari Raja Nasrani, maka sahabat ini malah menangis, surat dirobek. Setelah 50 hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Mereka telah kembali istiqomah di dalam dakwah. Maka insya Allah kita istiqomah dalam dakwah. Insya Allah. Doa Maulana Ilyas mengatakan, ya Allah, gerakanlah kerja ini ke seluruh alam. Yang pertama. Yang kedua, ya Allah, jaga kerja dakwah ini dan para pekerjaannya. Ya Allah, orang-orang lama dalam kerja dakwah ini pahamkanlah. Ya Allah, singkirkanlah penghalang-penghalang dalam kerja dakwah. Nah, insya Allah, walaupun kita batuk-batuk, ya, walaupun kita pilak-pilak, terus saja kita kerja untuk Allah. Ya, walaupun barusan kita khususi tidak ada orang, walaupun yang didatangi benda sibuk dengan dunia, tidak masalah ya. Karena apa? Karena kita kerja untuk Allah. La ilaha illallah.